situ ada pohon, jual pohon. Di situ ada sawah, kita jual sawah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para thinkers. Kali ini saya ingin berbagi pemikiran tentang konsep pembangunan pertanian dan juga sebetulnya perkebunan ataupun kehutanan ya di Indonesia, khususnya di daerah-daerah tropis dan terutama di Kabupaten Pesisir Barat. Kenapa kok dikhususkan lagi? Karena ya memang saya bertugasnya di sana. Dan kemarin kebetulan mendapatkan undangan untuk menjadi narasumber dalam kampanye rekomendasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diadakan oleh Pemkab Pesisir Barat. Para thinkers, saya kemudian terfikirkan itu tentang masalah ekses ataupun impact ketika suatu lahan pertanian itu ditetapkan sebagai LP2B. Di situ ada suatu kewajiban ataupun apa ya namanya ya, keharusan ataupun tanggung jawab pemerintah untuk memberikan suatu added value ataupun memberikan bantuan kepada para pemilik tanah pertanian tadi yang ditetapkan sebagai tanah lahan abadi untuk pertanian, itu berupa misalnya keringanan bayar pajak ataupun memberikan bantuan pupuk, memberikan bantuan untuk macam-macam lah, kesehatan atau dan lain sebagainya itu. Tapi kemudian saya berpikir bahwa itu bisa dilaksanakan tapi dengan effort yang akan luar biasa, terutama dari sisi anggaran. Pasti butuh duit banyak untuk mewujudkan itu. Kenapa kok kemudian kita tidak memanfaatkan ataupun menggunakan konsep pembangunan yang ramah terhadap pertanian? Berdasarkan dari apa yang saya dapatkan kemarin ya, para thinkers, di Australia kemarin waktu ambil S2, saya mendapatkan kampus di sisi timur sebelah utara atau disebut sebagai North Queensland. Di sana itu tagline yang dibangun atau yang digembur-gemburkan adalah where the tropical rainforest meet the Great Barrier Reef. Jadi ada dua hal yang dijual dari sisi alamnya. Pertama adalah tentang keindahan hutan tropisnya, kemudian tentang lautnya. Nah, mereka konsisten tuh dengan tagline itu. Ketika mereka sudah mengangkat tema itu, mengangkat topik itu, maka pembangunan itu diarahkan untuk mendukung itu. Bukan kemudian terus pembangunan itu akan menggusur, itu tidak. Contohnya kemarin saya ngambil seperti studi lapangan ya, apa yang namanya, ekskursi atau apalah itu, pokoknya studi lapangan itu nginep beberapa hari, sekitar 4 hari atau seminggu itu saya lupa. Itu di tempat penginapan yang bukan penginapan ecek-ecek, itu bukan, itu sebenarnya mahal itu sebenarnya, tetapi berada di tengah-tengah hutan. Dan apa yang tampak di situ, para thinkers, di situ bukan suatu bangunan hotel mewah megah, itu enggak, tetapi justru satu tempat untuk bermalam atau untuk beristirahat di bawah pohon-pohon yang sangat gede. Jadi kita cuma beratapkan seperti tenda, kemudian di samping-sampingnya itu ada semacam pagernya yang nggak tinggi-tinggi amat, dari kayu kalau tidak salah itu, kemudian dikasih kelambu untuk melindungi kita biar gak digigit nyamuk gitu. Kayak gitu aja dah, itu udah jadi tempat yang apa ya namanya ya, untuk orang sana pun, untuk seukuran orang sana ya, orang Australia yang punya daya tarik seperti itu pun, mereka tertarik gitu loh. Pasnya gini loh, pas ngobrol-ngobrol sama teman yang dia dari Australia, asli Australia gitu. Kemudian dia melihat foto ada pohon di depan rumah itu dia excited loh, teman-teman semua, para thinkers. Jadi dia itu kayak kaget atau kagum gitu loh. Kok bisa ada pohon di depan rumah? Artinya apa, para thinkers? Banyak kawan-kawan kita dari negara-negara maju itu, turis-turis lah kita sebutnya, itu mereka tuh jarang melihat yang hijau. Dan hijau itu adalah identik dengan tropis. Hijau pohon maksudnya ya, hijau-hijau pohon itu ada identik dengan tropis. Di negara-negara maju itu rata-rata mereka yang ditemui adalah salju. Karena memang negara-negara maju itu jarang yang di tempat-tempat tropis. Biasanya mereka di tempat-tempat yang cuacanya udah beda dengan tropis. Oleh karenanya, kalau kemudian kita membangun Indonesia, membangun pesisir barat misalnya, itu dengan konsep membangun konkret itu maksudnya beton itu agak kurang pas menurut saya sih. Karena apa? Karena kita sebetulnya punya daya tarik yang tidak dimiliki oleh negara-negara maju. Apa itu? Pohon. Termasuk di situ tanaman padi dan sebagainya, itu sawah lah gitu.
Oleh karenanya saya mengajukan konsep pembangunan untuk pertanian ataupun perkebunan dan sebagainya itu yang berkaitan dengan tanamannya itu harus diiringi dengan pembangunan yang terintegrasi. Contohnya adalah pembangunan pariwisata itu harus terintegrasi dengan pertanian. Contohnya apa? Contohnya itu saya ambil contoh di tempat kelahiran saya di Kulon Progo. Di Kulon Progo itu ada satu tempat yang dulunya itu orang tuh jarang lah mau ke situ, kecuali memang orang-orang yang sudah tinggal di situ dari kecil itu tinggal di situ. Tapi kalau pendatang tuh malas ke situ sebenarnya karena tempatnya jauh, naik ke atas bukit. Tetapi kemudian sekarang itu dikembangkan menjadi tempat wisata, justru wisata loh teman-teman Pratinkers. Jadi lahan sawah yang luas itu kemudian itu dibangunkan cor-coran, jalan-jalannya itu dicor itu. Ternyata itu malah menjadi daya tarik wisatawan. Karena yang dibutuhkan oleh orang-orang saat ini itu adalah tempat-tempat yang instagramable. Pokoknya bisa difoto, bisa buat vlog macam-macam itu. Itu yang dibutuhkan oleh wisatawan saat ini. Bukan sebuah bangunan yang mewah, megah, kemudian bertabur intan berlian, bukan, tapi tempat-tempat yang bisa menyajikan sesuatu yang unik itu bisa difoto, hasilnya bagus, itu biasanya akan diburu oleh para wisatawan. Dan itu nggak cuma wisatawan dalam negeri tapi wisatawan luar negeri. Khusus untuk pesisir barat ini saya sih lebih condong menyarankan untuk tidak berkutat ataupun menargetkan dunia pariwisatanya untuk dunia pariwisata lokal. Karena apa? Bulan Juni bulan depan ini aja udah ada event Kui Pro GS 5000. Saya juga nggak begitu paham, tapi yang saya tahu itu yang saya tahu baru kemarin tahunnya itu adalah event lomba surfing tingkat tertinggi di dunia, dan itu diadakan di pesisir barat. Artinya apa? Pesisir barat itu sudah menjadi suatu destinasi internasional. Kalau memang bisa dikembangkan atau kita memang niat dan berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata, maka mendingan kita targetkan untuk wisatawan asing atau untuk wisata-wisata atau pariwisata tingkat dunia. Sehingga kita bisa menjual daya tarik dari pesisir barat sendiri. Daya tarik aslinya apa? Ya di situ ada pohon, jual pohon. Di situ ada sawah, kita jual sawah itu. Misalnya seperti tadi, jadi kalau memang di situ sudah ada Taman Nasional Bukit Barisan itu misalnya, Bukit Barisan Selatan kan, Bukit Barisan Selatan ya. Terus di situ juga banyak ada pohon-pohon damar asli pesisir barat, itu bisa dikembangkan itu. Dikembangkannya bukan terus kemudian ditebang, bukan, tapi seandainya pun memang itu mau dijadikan tempat penginapan, itu ya penginapan yang memang dia konsepnya berada di tengah hutan gitu. Jadi tidak perlu membangun beton yang banyak, itu nggak perlu. Kalau perlu cuma pakai kelambu-kelambu seperti di Australia itu kan bagus tuh. Pendapatan masyarakat meningkat tetapi tidak merusak lingkungan. Dan satu lagi yang penting dari sini adalah ketika kita bisa mengembangkan suatu konsep pembangunan yang ramah terhadap pertanian, perkebunan dan lain-lain sebagainya tadi, itu maka itu akan menjadi suatu kekuatan organik atau stimulan organik ya. Organik itu maksudnya masyarakat itu akan kemudian tergerak sendiri tanpa suatu iming-iming, tapi mereka langsung tergerak sendiri bahwa dia akan menjaga tanah pertaniannya, dia akan menjaga tanah perkebunannya. Kenapa? Karena ternyata itu bisa memancing wisatawan untuk datang ke pesisir barat, dan mau nggak mau, nggak mungkin mereka datang ke pesisir barat terus kemudian mereka nggak ngapain. Pasti mereka juga beli makanan, nyewa rumah dan sebagainya. Pasti itu nanti akan meningkatkan sisi ekonomi pesisir barat, dan juga di daerah-daerah lain yang masih tipenya sama atau tropis gitu ya. Jadi para thinkers, saya sih berharap konsep-konsep seperti ini dikembangkan oleh pemerintah daerah dan juga mudah-mudahan pemerintah pusat konsen terhadap masalah seperti ini, sehingga apa? Sehingga pertama, lahan-lahan pertanian itu dapat terlindungi, dan karena kita juga masih berkutat atau kita masih berjuang untuk mewujudkan ketahanan pangan itu kayaknya masih berat benar itu. Kemudian tanah-tanah perkebunan juga tidak rusak dan hutan juga tidak rusak. Saya sih berharap suatu saat nanti Indonesia itu menjadi center of excellence dari destinasi internasional yang menyajikan suatu kekhasan tropis. Pohon-pohonnya banyak, rindang, dan enaklah dikunjungi itu. Mudah-mudahan ini dapat diterima, dan bagi para thinkers yang punya pemikiran lain ataupun punya saran atau punya pengalaman dan unek-unek, silakan diketik di kolom komentar, dan jangan lupa klik subscribe biar saya tambah semangat, soalnya kalau
nggak ada yang subscribe itu, ini lama-lama channelnya nyungsep terus kemudian nggak bergerak lagi gitu. Terima kasih para tingkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.